Ketika mereka badannya itu benar-benar nggak bisa digerakin, sosok Kunti dan sosok si kakek ini perlahan itu mendekati mereka atau jalan ke arah mereka. Bahkan sosok kuntilanak itu udah depan-depanan dengan si Jaya dan Mengkus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang keris Gunung Slamet, yang dimana tokonya ini adalah si Jaya nih cuy. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat-sebat. Dan jangan lupa minum es. Bukan ngopi lagi cuy, minum es. Panas banget cuy. Ribet banget kalau dipindahin ke gelas, kan harus nyuci lagi. Udah aja di gelas kayak begini kan. Dan gue mau ngasih sedikit info bahwa setelah lebaran hujan itu lagi parah ya cuy di beberapa gunung. Gue ngeliat berita itu di Merbabu itu hujan deras banget. Pokoknya bikin para pendaki itu gak bisa summit dan bener-bener alirannya tuh udah kayak sungai banget. Jadi ya memang tidak bisa diprediksi. Banyak yang nge-DM gue, bang kira-kira bulan ini cuaca bagus kagak? Lu kira gue ini gue ini pawang cuaca gitu, tahu hujan lah. Gue juga kalau naik gunung mah hujan atau kagak ya udah terima aja cuy, nggak pernah tahu juga walaupun ngelihat perkiraan cuaca. Tapi kalau di gunung itu benar-benar nggak bisa diprediksi. Dan sebelumnya pun Gunung Gede itu benar-benar penuh banget cuy. Ketika video ini muncul minggu kemarin itu Gunung Gede parah ngantrinya, lebih-lebih kayak pasar Tanah Abang. Gue lihat di postingan tuh. Untung gua kagak punya jadwal di awal-awal, tapi ya namanya Gunung Gede kalau udah buka udah pasti kayak lautan manusia lah ya. Tapi kemanapun kalian naik gunung, kalian tetap hati-hati. Dan kita akan mulai aja langsung ceritanya. Jadi cerita ini adalah trio kocak lagi nih cuy ya. Ada Jaya, ada Mengkus, dan Ilham. Cerita ini bermula dari memang mereka sudah mengagendakan mereka ini pengen naik ke Gunung Slamet. Kita skip aja nih soal pembahasan di awal-awalnya ya. Mereka udah tahu lah ya, awalnya tuh ya prepare yang ngasih duit ya si Ilham ini. Dan kali ini tidak ada bule-bule laknat yang ikut di pendakian pada saat itu. Ini tuh bener-bener pure mereka bertiga doang nih cuy. Ya karena memang mereka udah kangen banget sama Gunung Slamet kan. Jadi mereka ngagendain untuk pergi ke Gunung Slamet. Singkat ceritanya mereka ini pergilah cuy ke Gunung Slamet. Sesampainya mereka di base camp, mereka langsung istirahat. Dan besok paginya ketika mereka sudah bangun pun mereka langsung prepare lagi, ngecek keperluan dan sebagainya. Tapi kali ini bawaan mereka itu bisa dibilang lebih agak ringkes, atau memang mereka tuh bahan pokok, atau bukan bahan pokok ya, lebih tepatnya kayak makanannya tuh serba instan. Kayak mereka tuh bawa makanan yang memang sudah siap saji, atau bisa dibilang cukup diangetin, nggak perlu masak-masak. Ya buat kalian juga itu bisa jadi salah satu opsi cuy. Kalau misalkan kalian nggak mau ribet masak, ngiris dan sebagainya, kalian cukup bawa aja. Kayak rendang kan udah ada yang dipaketin tuh, ayam pun udah ada. Cuman kalian harus pilih-pilih makanan yang memang tidak akan basi dalam jangka waktu sebentar lah ya. Jadi udah gampang lah zaman sekarang tuh untuk masak-masak pengen makan enak di gunung tuh.
Nah setelah udah prepare, udah dicek apa saja yang tidak ada ketinggalan, registrasi pun udah selesai, mereka melakukanlah pendakian. Pendakian pada saat itu memang tidak terlalu banyak, tapi ada beberapa pendaki yang lainnya gitu kan. Dan ketika di awal pun mereka sempat bareng dengan beberapa pendaki lainnya. Mereka sempat berkenalan, bertukar cerita, ya bercanda-bercanda. Tapi trio ini tuh memang ya ritmenya tuh mereka tuh nggak pernah mau, bukan nggak mau bareng dengan tim lain ya, lebih tepatnya mereka kalau bareng tuh kayak agak memperlambat atau mempercepat gitu. Mereka tuh nggak mau terlalu bareng-barengan terus karena memang ya mereka tujuan mereka naik gunung itu pengen quality time bersama temen yang memang udah kenal. Ya bukan nggak mau kenalan dengan orang lain gitu. Ya kalau nyapa mah tetap nyapa gitu kan. Tapi memang mereka tuh kalau lagi pengen males-malesan, gak mau diganggu gitu kan, gak mau ribet, ya mereka agak bikin jarak dengan pendaki lainnya gitu kan. Singkat cerita mereka ini tinggal bertiga doang nih dengan posisi dimana Ilham depan, Engkus tengah, Jaya sweeper. Engkus itu ngebuka percakapan, kira-kira kita bakal ketemu demit gak nih Jay, dia bilang gitu kan. Jay ini langsung kayak udah apa, kagak usah bahas-bahas demit. Kalau ketemu syukur, kagak juga alhamdulillah kan. Lagian juga tenang aja, kita bawa pawang demit di depan. Jadi santai, gua kalau selama naik sama adanya si Ilham, kita menyantai biar kata sesusah-susahnya kita ketemu demit yang kayak apaan juga. Udah, dia juga bisa nanganin. Tapi Ilham langsung nyeletuk, jangan salah, tetap aja. Biarpun ketemu demit gue bisa nanganin, ada masanya dimana gue pun mungkin gak akan bisa nanganin. Karena demit itu ya beda-beda, ada yang kuat, ada yang kagak. Tiba-tiba ada yang bisa nampol lu pada gimana. Lagian juga lu gak bisa bergantung terus-terusan sama gue. Ya kalau misalkan itu bareng sama gue sih gak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian nyasar gimana? Kalau kalian ketemu gimana? Jaya sama Anggus ini cuman diem aja. Cuman Jaya nggak mau kalah dong. Tenang, gua punya ajian pamungkas. Anggus langsung nyeletuk lagi dong. Dia bilang, ya ajian pamungkas. Doa makan lu bilang ajian pamungkas. Lagian juga kalau memang itu ajian pamungkas, lu selesai doa makan, kenapa agak lu makan itu demit? Kata si Engkus. Jaya tuh nembal, gue bukan kagak mau makan, pamali. Masa iya gue makan kayak begituan? Mending makan rendang yang ada di tas, enak, daging sapi lah, daging demit apa rasanya coba? Kata Jaya tuh kan bilang kayak gitu. Akhirnya mereka bercanda-bercanda lah cuy ya di sepanjang perjalanan itu. Singkat ceritanya, mereka itu tidak ada hambatan sama sekali tentang di awal perjalanan. Bahkan mereka tidak menemukan sebuah kejadian yang ganjil atau kejadian yang aneh, atau ada yang ngintip, ada yang mantau, ada yang terbang gitu kayak ninja. Nggak ada sama sekali. Sampai di area camp bahkan mereka nyantai banget. Akhirnya mereka mendirikan tenda, mereka masak-masak, dan mereka ngobrol tuh. Dalam hati mereka berdua, terutama Jaya dan Engkus ini kayak mikir, enak banget ya, nikmat banget nih. Ya semoga besok nggak ada apa-apa. Tapi harusnya kalau sudah ngelewatin malam ini, harusnya besok aman sih, karena mereka juga kan nggak akan ada agenda untuk 2 malam. Jadi malam ini kemungkinan akan aman-aman aja. Tapi seolah mereka ini udah tahu isi hati mereka gitu kan. Si Engkus ini nyeletuk, aman sih, tapi pas summit gue nggak yakin aman. Karena tujuan mereka adalah ketika summit ini akan summit di, mungkin kalau orang summit di Jawa Tengah itu kan bisa jam 4, jam 3. Mereka itu akan summit mungkin di jam 2-an cuy. Jadi nggak mau yang agak siang banget, karena memang tujuan mereka itu pengen melihat sunrise dari atap Jawa Tengah. Itu target mereka. Karena memang cuacanya yang benar-benar ngedukung pada saat itu tuh benar-benar cerah atau lagi nggak musim hujan. Dan memang mereka tuh udah lama banget untuk menikmati sebuah sunset di puncak gitu cuy. Jadi mereka tuh memang udah punya target sendiri, dan mereka pun ketika udah sampai itu benar-benar prepare. Dan kenapa alasannya mereka juga bawa makanan yang instan itu biar mempermudah mereka enggak terhambat dengan
ya kayak ngiris-ngiris dan sebagainya gitu kan. Ya mereka cuma masak nasi banyak doang lah ya. Jaya itu kayak udahlah lu gak usah aneh-aneh, udah tidur. Singkatnya mereka ini istirahat lah. Dan ketika jam 1 itu Ilham ini udah ngebangunin nih, bangun udah jam 1 nih, prepare gitu kan. Akhirnya mereka bangun dan mereka prepare. Ketika prepare ini mereka ya udah tahu tugasnya masing-masing gitu kan. Dan ketika udah selesai mereka tenda-tenda lain itu masih dalam kondisi tidur cuy. Atau bisa dibilang masih dalam keadaan ya belum ada yang ngapa-ngapain lah. Kemungkinan mungkin mereka akan summit itu di jam 3 atau di jam 4-an gitu kan. Ketika preparean udah selesai, mereka akhirnya berangkat jalan summit bertiga doang. Pada saat itu mereka pun gak ngeliat siapapun yang barengan kan. Jalan dengan kondisi posisinya masih sama cuy. Ilham depan, tengah Engkus, belakang Jaya. Mereka terus jalan nih, jalan. Di pertengahan jalan ada sedikit teror yang gak lain ya kalian bisa tahu, kuntilanak. Kuntilanak itu kayak merhatiin aja. Dan pada awalnya sebetulnya Jaya sama Engkus ini nggak ngeliat, tapi karena memang si Ilham ini pengen iseng atau pengen jahil, dia tuh bilang, ada kenalan lu tuh gitu kan, ada fans lu nih, dia bilang gitu. Jaya tuh kayaknya fans, maksudnya apa nih? Jaya masih belum mudeng, namanya juga baru bangun tiba-tiba summit gitu kan, otak itu masih belum berpikiran sesuatu hal yang aneh-aneh gitu. Apaan sih? Engkus pun bilang, apaan? Itu di atas apaan? Dan refleksnya mereka langsung nengok ke arah yang dimana ditunjuk sama si Ilham ini. Astagfirullahaladzim. Sedangkan Engkus juga sambil istighfar dia bilang, tuh ayang lu samperin ke sono, kasihan udah kangen berat sama lu, dia bilang gitu kan. Jaya itu langsung nunduk dan langsung ngebalap si Engkus ini. Ayang gigi lu peang, dia bilang gitu kan sambil ngebalap dan ngedeketin si Ilham. Dikeplak tuh palanya Ilham, otak gitu kan. Ilham tuh, ngapa sih lu? Pala gua dipitrain juga main keplak-keplak pala gua aja. Kita kan dari awal udah aman nih, kenapa lu tiba-tiba ngasih tahu sesuatu hal yang kayak begituan? Gue tadinya tuh udah enak nih, otak gue tuh udah mikirin sesuatu hal yang menyenangkan, makan rendang di atas gunung. Nah tiba-tiba lu ngomongin itu satu, aduh nafsu makan gue nantinya dan jadi berkurang, dia bilang gitu kan. Ya lah cuman hiburan doang, lagian juga dia cuma nangkring doang, kagak ngapa-ngapain, udah biarin baik, kata si Ilham tuh gitu kan. Tetap aja lu udah bilang dan gue udah ngeliat juga, mata gue bawaannya pengen ngelirik. Nah itu tandanya lu kangen berat, kata Ilham tuh. Bodo amat dah. Dan akhirnya mereka tuh kayak rebutan posisi, terutama Engkus dan Jaya, yang dimana mereka tuh gak mau jadi sweeper. Jadi mereka tuh jalan tuh berendeng-berendengan. Tapi memang si sosok Kunti ini tidak melakukan sesuatu hal yang lebih lah, kayak cuma nangkring merhatiin doang gitu kan. Ya mungkin si Kunti lagi galau kali, atau lagi mellow gitu kan. Dia lagi tidak bersemangat untuk mengganggu manusia-manusia ini gitu kan. Jadi kayak duduk kayak gitu. Singkat cerita mereka ngelewatin lah si kuntilanak itu. Dan memang tidak ada gangguan yang lebih berarti lagi gitu kan. Kita akan fokus dan mereka sampailah di puncak. Ketika sampai di puncak ini mereka benar-benar langsung sholat subuh berjamaah. Merasakan kenikmatan ketika sholat subuh di atas puncak. Dan ketika selesai mereka pun nyambut atau nunggu matahari terbit nih cuy. Mereka bertiga itu kayak saling ya cerita cuy, mengalir begitu adanya aja gitu. Kayak nggak kerasa ya kita sahabatan udah lama gitu kan. Dan Ilham pun selaku yang sering ngajak ke gunung gitu kayak ngucapin terima kasih banget, kayak seolah-olah mau perpisahan gitu cuy. Bahkan sampai ditegur sama si Jaya ini, lu ngapa sih ngomong kayak begitu, serem banget sumpah dah. Gue lebih sereman lu ngomong kayak begitu, kata si Jaya tuh kan, daripada ngeliat kuntilanak yang tadi tuh. Dia bilang, lu kayak ngomong kayak mau perpisahan, kayak orang mau mati, udah jangan ngomong kayak begitu apa, kata si Jaya kan. Ya kagak, emang kagak boleh gue ngucapin terima kasih? Iya boleh sih, tapi kesannya tuh jadi suasananya tuh beda aja. Udah apa, jangan ngomong kayak gitu, lu semua tuh gue sayang, dia bilang gitu kan. Sayang geli gue disayang sama lu, kata Ilham tuh. Ya udah bacot doang, udah nikmatin aja, nikmatin ini, udah ambil nyemil kek, makan kek, apa kek, dia bilang gitu kan. Akhirnya mereka menikmati itu.
Dan lambat laun pun beberapa pendaki udah ada yang naik gitu kan. Nah kebetulan mereka ini memang nggak berfoto di Tugu, karena memang mereka ini tipikal pendaki yang jarang foto. Ya foto sesekali ada, tapi lebih ke memang tujuan mereka tuh pengen menikmati sunrise di atas puncak cuy. Jadi mereka tuh duduk ngelamun gitu kan, sambil kayak ingat apa sih gitu ya, meratapi dosa-dosa lah mungkin ya. Gue juga gak tahu tujuan mereka di sana tuh apa. Tapi memang benar cuy, ketika kalian ngelihat sesuatu hal yang indah di mata, bukan di kamera gitu kan, itu tuh bener-bener momen paling the best. Dan kayak semua masalah apapun itu langsung tek dan tenang aja gitu, walaupun ketika udah turun ngumpet lagi gitu kan. Singkat cerita, semua pendaki atau beberapa pendaki udah ada yang naik, udah ada yang turun juga. Dan mereka pun sebetulnya pengen memutuskan untuk turun, tapi mereka ini ngelihat dua pendaki yang berlawanan. Atau bisa dibilang buat kalian yang di Gunung Slamet, kalian yang udah sering atau udah tahu, kalian tahu lah ya arah kawah ke Gunung Slamet itu kemana. Nah si dua pendaki ini itu tuh jalan yang kemungkinan itu ngarah ke kawah Gunung Slamet. Sedangkan Engkus itu nanya, itu bocah berdua mau kemana Ham? Kok ke sono gitu? Memang ada puncak lain selain di puncak sini gitu kan. Ilham itu bilang mungkin ke kawah kali gitu kan. Dan Jaya pun mengiyakan omongan dari si Ilham ini. Ya kayaknya tuh bocah ke kawah gitu kan. Yaudah yuk kita ke kawah juga. Engkus itu bilang kayak gitu. Mau ngapain lu ke kawah? Emang ada apaan di kawah? Dia bilang gitu kan. Yalah penasaran. Lu berdua kan udah pada tahu. Lah gua mah belum tahu. Dengan ke kawah yuk. Bentaran doang, numpang lewat terus balik lagi gitu kan. Ilham pun ya ayo aja gitu kan. Yang penting gak usah lama-lama gitu kan. Yaudah ayo, tapi bentar lah ya. Kita nyemil-nyemil dan ngopi dulu di sini. Oke deh, dia bilang gitu kan. Si dua pendaki itu pokoknya udah pergi nih cuy. Udah nggak tahu pergi kemana gitu kan. Singkatnya setelah beberapa menit mereka menikmati kopi di sana, akhirnya mereka ini bisa dikatakan pergilah ke arah kawah jalan. Kirain si dua pendaki ini akan lama di kawah. Ilham ini berpikiran mungkin mereka cuma foto-foto doang terus langsung cabut, karena memang untuk ke kawah Slamet ini juga nggak terlalu banyak peminatnya juga gitu kan cuy. Tapi buat kalian yang udah tahu atau yang belum tahu, untuk nyoba ke sana kalian tetap hati-hati ya. Jangan pernah gegabah, dan utamakan ketika kalian ke sana kalian wajib bawa orang yang memang sudah mengerti atau paham dengan treknya gitu kan. Ketika mereka pergi ke kawah nih, mereka bertiga, mereka ini berpapasan dengan dua orang tersebut. Berpapasan, tapi kedua orang ini itu tuh dengan kondisi yang agak sedikit terburu-buru atau tergesa-gesa gitu. Ya mereka tuh berpikiran mungkin mereka lagi ngejar target nih atau pengen cepet-cepet turun gitu kan. Udahlah bodo amat di papasan. Cuman ada sesuatu gelagat yang aneh menurut si Yaya, yang dimana mereka tuh kayak panik atau ketakutan. Entahlah apa yang mereka lakuin di kawah itu gitu kan. Tapi mereka juga nggak mau terlalu memikirkan yang berlebihan. Singkat cerita mereka sampailah di sebuah kawah. Ketika sampai di sebuah kawah, mereka ngelihat sosok aki-aki, ya kakek-kakek gitu kan. Kakek-kakek itu natap tajam, bahkan dari kejauhan itu Jaya, Engkus dan Ilham itu udah ngebrigiding ngeri. Jadi bener-bener beda vibe-nya ketika ngelihat si aki-aki ini nih cuy. Jaya itu langsung bilang, "Geblek, kok gue tiba-tiba langsung merinding ya? Itu aki-aki siapa Ham? Kok tiba-tiba ada aki-aki di sana lagi gitu kan? Wah udah nggak wajar nih. Pantesan aja itu dua pendaki tiba-tiba kabur gitu kan. Kayaknya gara-gara ngelihat nih aki-aki." Dan Engkus pun bilang, "Kayaknya sih iya." Dan kelihatan dari raut mukanya ini, si aki-aki ini nggak mungkin adalah manusia, melainkan ya kayak setan, demit, jin atau apalah gitu kan. Ilham ini cuman bilang, "Kalian tenang, kalian gak usah panik dan gak usah takut." Awalnya Jaya ini pengen mengurungkan niatnya atau kayak udah yuk cabut lah, gak usah. Bahkan Engkus pun bilang, udah kayaknya kita gak usah deh, gak usah kesana gitu kan, karena udah punya feeling atau firasat yang buruk. Dari kejauhan ngeliat pun itu udah kayak
ngeri-ngeri sedep dan hawanya itu udah bener-bener nakutin tuh aki-aki. Tapi Ilham ini penasaran justru. Udah lah deketin, kali aja bener itu aki-aki Akamsi gitu kan. Dalam hati Jaya, ya salah memang. Kalau udah ketemu beginian disamperin ya madu bocah gitu kan. Akhirnya mau gak mau nih mereka bertiga nyamperin. Singkatnya mereka agak berdekatan lah dengan si kakek ini. Ketika sudah mulai mendekat, ternyata si aki-aki ini langsung bilang, "Kalian para manusia bisanya cuma mencuri dan cepat kembalikan benda tersebut." Mereka bertiga langsung kaget dong. Benda apaan gitu kan? Gua baru datang tiba-tiba disuruh ngebalikin. Terutama Jaya sama Angkus saling tatapan. Benda apaan? Lu ngambil apaan? Mereka tahu. Biasanya kalau ketemu demit kayak beginian, berarti mereka kayak seolah ngambil barang atau mungut barang. Bahkan Ilham pun sampai nanya, "Lu mungut apaan di jalan selama di pendakian ini? Nggak ngambil sesuatu kan?" Ya Jaya Mangkus memang tidak merasa, bahkan jangankan barang, metik daun pun mereka nggak metik sama sekali gitu kan. "Kagak, gua kagak ngemetik apa-apaan. Lu tahu sendiri dah kalau iya pun gua pasti akan ngaku kok. Ya lu tau lah kita kayak gimana gitu kan." Iya sih, Ilham pun tahu tentang sifat dari kedua temennya ini. Ilham pun dalam hatinya kayak, barang apaan ya? Nggak tahu menau dong. Dan seketika sosok raut dari muka si kakek ini benar-benar murka, yang dimana dia pun bilang sekali lagi, "Jika kalian tidak mengembalikan barang tersebut, kalian akan lenyap di gunung ini. Dan kalian akan jadi tumbal dari gunung ini. Dan malapetaka besar akan keluar ketika benda itu tidak dikembalikan." Bisa dibilang ada sebuah ancaman dong. Dan tempat mereka berdiri itu seketika kayak ada gempa cuy. Bener-bener gempa, seolah kayak gunung Slamet itu mau erupsi atau mau meletus. Ilham pun panik, bahkan Jaya dan Engkus pun benar-benar panik. Mereka langsung lari dong. Ya yang ditakutin sama si Ilham adalah erupsi dari kawah tersebut gitu kan. Mereka langsung lari nih cuy, langsung lari. Dan itu menurut perintah dari si Ilham gitu kan, lari, cabut, ayo kita turun, jangan kelamaan di sini. Turun mereka lari. Dan mereka pun sadar bahwa di puncak itu udah nggak ada satupun pendaki kecuali mereka bertiga. Dan Ilham ini sempat memperlambat jalannya dan ngeliat bahwa dari belakang pun itu ada sebuah kepulan asap kayak seolah kayak erupsi gitu kan cuy. Dan Ilham pun itu ngeliat satu sosok buto atau buta gitu kan, sosok raksasa yang ada di belakang, yang seolah kayak ngejar mereka bertiga. Dan sosok buta itu lagi bukan ngegendong ya, jadi gede kan. Dan ada sosok kakek itu yang hinggap atau diem di bahunya si buta itu, seolah kayak si buta ini adalah anak buahnya si kakek itu. Dan dikejarlah mereka bertiga. Dan ketika mereka menuruni gunung Slamet itu, mereka itu sempat ngeguling-ngeguling, bahkan sampai jatuh-jatuh. Kalian yang sudah pernah ke atap Jawa Tengah, kalian pasti tahu lah gunung Slamet itu treknya itu seperti apa kan. Jadi mereka terus turun, terus aja, bahkan mereka jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Mereka udah baret-baret nih badan. Bahkan bukan cuma Jaya dan Engkus, Ilham pun salah satunya orang yang ketika turun itu ikutan jatuh juga cuy. Jadi kayak wah ayo terus, tapi Ilham tuh terus nyemangatin temennya, ayo terus turun, kalian hati-hati gitu terus. Dan Ilham terus-terusan ngeliat ke belakang, tapi Jaya Mangkus ini benar-benar nggak fokus atau ngeliat ke belakang cuy. Dan ketika sadar bahwa Ilham ini selalu ngeliat ke belakang, Jaya coba ngeliat ke belakang. Dan ketika nggak ke belakang tuh Jaya tuh kayak astagfirullahaladzim. Dan di seketika langsung yang tadi awalnya agak pelan nih, Jaya itu langsung nyerentong dong. Dan dia narik ke si Engkus dan bilang, "Us, cepetin jalannya, cepetin larinya, di belakang ada
buta, dia bilang gitu kan. Buta? Apaan tuh buta? Ditengok dong sama Ungkus juga. Kaget juga dong Ungkus, dan seketika mereka berdua panik. Bahkan memang jaraknya itu Ilham paling depan, memang dia ya lebih cepat lah dari mereka berdua, dan tahu alasannya kenapa si Ilham lebih cepat gitu. Akhirnya mereka pun agak mempercepat dan lebih nyamain ke si ritmenya tuh kayak sama lah sama si Ilham ini, walaupun mereka nggak belakang-belakang begini ya, jadi kayak samping-sampingan terus lari sok. Dan saking keasikannya mereka lari, ketika sampai di batas vegetasi, Ungkus ini teriak, "Berhenti!" Dia bilang itu kan. Berhenti dong si Jaya ini. Tek. Apaan sih? Udah jelas di belakang ada yang ngikutin. Lu sadar gak geblek, dia bilang. Apaan? Lu lihat Ilham kemana? Dan si Jaya sama Ungkus ini langsung nengok dong. Lah iya ya, Ilham kemana? Langsung teriak kan, Ilham, Ilham gitu kan, teriak-teriak. Akhirnya mereka nyisir lah. Jadi dimana ketika di batas vegetasi ini, mereka nyisir kiri dan kanan, dan itu nggak ketemu si Ilham. Mereka berdua panik dong, apa si Ilham udah turun ya? Dan ngelihat lagi lah, Jaya baru ingat dan ngeh bahwa di belakang itu ada sosok yang ngikutin mereka. Dan sosok itu ternyata udah hilang atau udah lenyap dan nggak tahu pergi kemana, coy. Akhirnya mereka cobalah cari sekali lagi, teriak manggil nama Ilham, tapi benar-benar nggak ada. Dan akhirnya Ungkus ini bilang, ya udah, Ilham itu nggak bakalan kenapa-napa. Kita sebaiknya turun atau pergi ke tenda kita. Kemungkinan kalau kita nggak ada pun Ilham pasti akan standby di tenda gitu kan. Nggak mungkin juga dia nyari kelamaan juga. Toh juga pada awalnya kita bareng, dan kalau memang kita terpisah pun pasti kita akan larinya ke tenda gitu kan. Singkat cerita, si Jaya pun nurut nih. Tapi anehnya mereka nggak ketemu jalan yang dimana jalan ke bawah itu kemana ya? Dia bingung nih. Bukan. Terus gimana nih? Mereka udah nyusurin di setiap batas vegetasi, perbatasan vegetasi antara hutan dan arah mau ke puncak gitu. Tapi mereka nggak ketemu jalan untuk turun ke bawah, atau jalannya tuh bener-bener kayak berbeda banget kan. Kok beda ya? Tapi mereka nemu sebuah jalan yang dimana memang itu kayak jalan yang pernah ditapaki manusia gitu kan. Kita cuma nemu jalan ini doang. Apa kita turun jalan sini? Ungkus pun tahu bahwa jalan ini mereka nggak pernah lewatin sama sekali. Tapi kok cuma ada jalur ini gitu kan. Sempet ragu Ungkus ini. Bahkan dia tuh sempat mikir kan kayak, gue sih ragu dengan jalan ini. Tapi gimana kalau kita cari sekali lagi nyisirin pinggiran tebingan ini atau pinggiran dari vegetasi ini? Yaudah kita cari sekali lagi ya. Cari lagi mereka tuh sampai ujung lagi. Itu mereka nggak ketemu, cuy. Benar-benar ketemu cuma si jalur satu ini doang. Dan akhirnya mereka mau nggak mau, mereka itu langsung masuk ke dalam jalur itu ya. Maksudnya ke jalan yang memang cuma satu-satunya ini. Dan kita akan skip dulu nih cuy. Kita akan beralih ke si Ilham. Ilham pun turun, dan ketika udah mau sampai batas vegetasi pun Ilham ini sempat kesandung, dan dia pun sempat jatuh dan keguling-guling. Dan ketika udah bangun tuh dia ngeliat lagi ke belakang, dan ternyata sosok yang ngejar di belakang itu tiba-tiba lenyap dan memang udah nggak ada. Tapi Ilham pun sadar bahwa kedua temennya ini tuh beneran nyasar, atau bisa dibilang entah kemana gitu kan. Bahkan Ilham pun sempat teriak nama Jaya dan Ungkus. Tapi anehnya mereka berdua itu nggak ada sama sekali. Dan di situ pun akhirnya Ilham itu segera atau bergegas nyari ke beberapa titik yang dimana nyusurin sebuah pinggiran vegetasi tersebut. Nyisir ke kanan, nyisir ke kiri, tapi nggak ada jejak-jejak mereka berdua. Sempat mikir, bahkan Ilham ini sempat naik, karena kalau udah sampai di batas vegetasi hutan ini, jarak pandang itu kan agak sedikit pendek ya, atau nggak bisa ngeliat jauh. Bahkan Ilham itu sampai rela, dia tuh naik sedikit ke atas untuk merhatiin sosok temennya ini. Siapa tahu ada gitu kan, dan mereka pun nunggu karena takutnya nyasar gitu.
dicari, udah ditaikin ke atas, mereka pun masih nggak diketemukan gitu. Ilham tuh sempat mikir, nih bocah dablek kemana? Masa ia jatuh ke jurang sih? Gak mungkin juga kan. Buat ngilangin rasa penasaran, Ilham ini larilah ke batas yang memang dimana itu tuh kayak jurang gitu kan cuy. Lari dan sempet nengok gitu, gak ada. Gak mungkin teman-teman gua berdua ini jatuh ke jurang. Feeling gua mereka udah sampai di bawah, tapi kayaknya mungkin mereka udah duluan ke tenda deh gara-gara panik dan ketakutan. Ya udah deh, gua akan coba pergi ke tenda, siapa tahu mereka udah sampai di tenda. Semoga ya mereka nggak nyasar gitu kan. Singkat cerita, Ilham ini buru-buru lah lari ke tendanya nih cuy, bener-bener lari lah. Dan karena memang pikirannya itu udah nggak tenang sama sekali. Dan ketika mereka sampai di tenda, atau si Ilham ini sampai di tenda, bahkan Ilham ini sampai nanya kan kayak, Jai, Gus. Tapi kedua temennya ini nggak ada. Bahkan sempat nanya ke beberapa pendaki, Bang, lu ngelihat dua temen gua nggak pakai pakaian ini dan ini gitu kan. Mereka udah sampai duluan apa belum gitu kan. Tapi beberapa pendaki itu bilang, gua kayaknya nggak ngelihat deh kedua temen kalian. Bukannya kalian bertiga masih ada di atas ya, atau kalian selalu bertiga terus gitu kan. Ilham itu bilang, iya sih tadi mereka tuh duluan di depan gua gitu. Dan Ilham pun tidak mau terlalu panjang atau ngejelasin yang berlebihan. Oh gitu, ya udahlah nggak apa-apa bang, lagian juga gue 2 hari ini kok, mungkin mereka mampir-mampir dulu kali karena memang mereka ada tujuan juga gitu kan. Oh gitu, ya udah bang kalau gitu. Dan pendaki-pendaki lain pun tidak ada punya pikiran sesuatu hal yang aneh gitu kan. Ya udah hal yang wajar sih kayak begitu. Dan kelihatan dari raut wajah si Ilham pun nggak ada yang panik atau kayak gimana. Akhirnya nyantai itu kan di depan tenda karena nggak mau yang ngeliatin raut muka panik atau kayak seolah-olah hilang gitu kan. Jadi kayak nyantai aja depan tenda. Dan singkat cerita, banyak pendaki yang sudah turun, dan ketika mereka semua udah prepare turun pun, Ilham ini langsung prepare barang-barang yang dimana dalam hati Ilham tuh gue harus nyari teman-teman gue nih. Terutama gue harus lari lagi ke puncak dan nyusurin puncak tersebut gitu kan. Akhirnya prepare tuh mulai dari helm, makanan dan sebagainya. Yang parahnya nih cuy, makanan itu dibawa sama si Ilham, bukan sama Jaya dan Ngkus. Memang mereka itu bawa 2 DP kecil, yang gak lain makanan itu ada di Ilham, makanan beratnya, sedangkan makanan ringannya itu ada di si Jaya gitu kan. Aduh, ini bocah nyasar tapi makanan beratnya di gua lagi. Ada-ada aja lagi. Udah gue prepare dulu, prepare. Setelah selesai prepare, akhirnya Ilham ini berangkat lagi menuju arah puncak, atau bisa dibilang akan nyusur di batas vegetasi. Dalam hati Ilham ini, semoga mereka berdua nggak kenapa-napa. Dan lagian kenapa sih aki-aki itu tiba-tiba murka? Sempat terpikirkan oleh si Ilham ini tentang 2 pendaki tersebut gitu kan, kayaknya nih bocah berdua. Tapi Ilham ini nggak mau suuzon atau nggak mau punya pikiran yang bisa dibilang ya menerka-nerka gitu kan. Ya udahlah, yang penting gue nyari kedua temen gue dulu, semoga mereka nggak terlalu jauh. Kita alihkan lagi ke Jaya dan Ngkus nih cuy. Ya karena memang Ilham kan lagi nyari ini. Kita pergilah ke Jaya dan Ngkus. Mereka sudah mulai memasuki batas hutan, atau udah mulai memasuki ke dalam hutan gitu kan. Sempat mereka tuh berdua sangat kelingu. Hutannya kok kayak asing ya, kata si Jaya itu kan. Dan Ngkus pun mengiyakan omongan dari si Jaya ini. Iya nih asing, pohonnya gede-gede banget lagi, mana rapet banget. Udah masuk ke dalam tiba-tiba rapet banget gitu kan. Dan Jaya ini seolah kayak takut, bener-bener takut, karena dia tuh punya trauma yang dimana memang traumanya ini ya udah parah lah. Dia punya kejadian ketika di Lawu itu kan. Dan Jaya pun ketika udah mulai masuk ke dalam hutan itu kayak mutusin, gue pengen istirahat, aku kagak mau terus jalan, gue pokoknya pengen istirahat. Istirahatlah si Jaya ini cuy, tak duduk. Dan Ngkus pun mau gak mau istirahat gitu kan.
Ya udah istirahat dulu dah. Istirahat mereka berdua. Dan seketika Jaya ini kayak diem ngelamun aja gitu. Angkus ini negur dong, lu ngapa sih? Kayaknya sedih banget. Lagian juga kan kita udah pernah ngalamin yang kayak begini. Gua tuh kesel. Lu kagak tahu kali ya, tiap naik gunung ada aja kejadian gua gedek banget nih. Udah kayak begini nih, kita udah nyasar nih demit-demit di gunung pasti bakal ngedeketin kita. Ya itu pun Angkus pun ngerti lah tentang apa yang dipikirkan sama si temennya ini. Iya sih gue paham, tapi ya mau gimana lagi. Lagian kan kita naik sama si Ilham. Udahlah kita percaya aja sama Ilham. Ilham pun pasti akan nyari kita. Iya gue tahu nyariin. Tapi lu bayangin aja, kita dari awal sampai puncak itu udah aman. Tiba-tiba kita digangguin. Udah digangguin kita tiba-tiba nyasar. Dan kagak tahu ini hutan di mana lagi. Udah asik banget, hawanya udah merinding. Lu bayangin gue udah masak rendang enak-enak, tiba-tiba rendangnya kagak ada, di tas cuman cemilan. Gue gedek banget, udah mah nyasar. Makanan enak juga kagak ada. Terus faedahnya kita bawa makanan enak ke gunung apa kalau kagak kita makan gitu kan. Angkus ini cuman geleng-geleng kepala dong. Lu mikirinnya makanan aja, makanan terus. Lu bayangin sekarang kita nyasar. Angkus, lu bayangin kita udah nyasar. Ya syukur-syukur kalau cepet-cepet ketemu. Kalau lama, emang lu kata kita kagak perlu makan buat bertahan hidup? Kita perlu makan. Lu masih mau nih makan daun-daunan kayak begini? Di dalam tas kita cuman ada biskuit, roti, sama cemil-cemilan doang. Terus kalau misalnya kelamaan, emang itu ngeganjel perut kita. Udah tahu porsi kita adalah porsi kuli, yang dimana makan harus banyak. Dan gue gak ikhlas aja. Gue udah bawa berat, tiba-tiba makanan ke skip tuh. Kagak mau kalau sampai besok terus basi. Ogah dah gue gitu kan. Udah pokoknya gue nggak mau jalan lagi. Pokoknya gue mau berhenti di sini. Ya elah kita cari jalan. Apa kagak ada cari jalan? Udah jelas ini hutan udah asing banget menurut gue. Udah hal paling bener kita berhenti dan ngeres di sini. Udah, lu mau jalan-jalan dah. Gue pokoknya udah nggak mau kemana-mana. Gue udah stres banget. Angkus pun udah nggak bisa kan, atau nggak bisa ngebujuk si Jaya nih. Ya udah iya, kita di sini deh stay. Udah kita ngopi. Jaya itu bilang ngopi lah mereka cuy. Mereka bikin kopi, mereka nyantai, ambil nyemil-nyemil. Dalam hati Jaya itu kayak, ya Allah, ngapa gue nyasar mulu ya? Ketemu demit nyasar, Kagak pernah gitu gue naik gunung ketemu Elsie kayak di gunung gitu kan. Dan si Angkus ini negor, lu ngelamunin apa sih bang? Dia bilang gitu. Apa sih lu ngeganggu aja? Dia bilang gitu. Gue tuh heran, kata si Jaya tuh. Naik gunung tuh ketemunya demit, mukanya serem. Kadang-kadang ya begitulah, lu tahu sendiri. Gak pernah gitu kita naik gunung sekali-sekali ketemu Elsie, ketemu cewek yang bening kayak gitu. Angkus ini cuman geleng-geleng kepala doang dong. Dia bilang, lu kalau mau ketemu Elsie, ketemu cewek cakep, cewek begituan, lu mainnya jangan ke gunung. Lu mainnya ke tempat karaokean. Lagian sejak kapan di gunung ada tempat karaokean dan ketemu Elsie? Ya kan gue mau ngayal doang, berandai-andai. Emang gak boleh apa? Ya setidaknya ketemu dem itu yang cantik banget gitu kan. Mata gue juga butuh cuci mata. Dan lagi panik begini, setidaknya nih ada sesuatu hal yang bening itu agak mendingan lah gitu kan. Gak terlalu parno-parno banget. Ya, temen gue kesambet demit apaan? Coba tiba-tiba mikir kayak begituan ya. Lu kelamaan ngejomblo si Jay. Makanya cepetan cari pacar. Sekalinya lu punya pacar dimanfaatin. Sekalinya punya pacar ya dimanfaatin terus. Makanya cari pacar itu jangan yang lihat fisik. Kalau memang suka sama suka, fisik itu nomor sekian. Enteng banget tuh congor, kata si Jaya. Ngomong mulu, udah jangan bacot. Mendingan kita ngopi lah mereka. Dan ketika mereka asik ngopi, sosok kuntilanak tiba-tiba nongol, yang dimana si Kunti itu langsung ketawa dong. Dan ketika lagi ketawa nih, Jaya itu tahu dan Angkus pun ngeh bahwa mereka sedang diketawain dengan sosok kuntilanak. Angkus ini langsung bilang, muncul kan tuh gebetan lu yang ada di Gunung Slamet. Jaya itu langsung, sialan lu,
Bodoh amat dalam hati Jaya. Dan Jaya pun bilang nih, dia tuh kayak, gue udah capek banget nih sama sosok-sosok beginian. Kagak ada gue minder-minderan, gue berani sama mereka. Dan ketika ngelihat Jaya sempet terasa takut itu ada. Tapi kali ini Jaya tuh gak ada yang namanya kesambet atau kesurupan kayak sebelumnya gitu kan. Dia tuh coba ngeberaniin diri. Kagak ada ya gue takut-takut sama lu, dia bilang. Lu mau ketawa, lu mau ngakak, lu mau nangis, lu mau jungkal-jumpalikan, lu mau kayang sekalipun, gue kagak bakalan takut sama lu. Karena Jaya ini pernah dikasih tahu sama Ilham bahwa ada beberapa setan atau demit pun sebetulnya mereka nggak bisa nyentuh fisik dari si manusia. Ya ada beberapa yang bisa nyelakain, tapi kebanyakan dari mereka itu cuma nampakin dan cuma ketakutan doang. Jadi kayak udah kesal mungkin karena bosan juga ngelihat nih sosok gitu kan. Jadi kayak udah ditantangin. Bahkan Engkus pun sampai geleng-geleng kepala ngelihat kelakuan si Jaya. Dan Engkus pun sempat ingat takutnya nih bocah kesambet kesurupan gitu kan. Kayak, Jay, lu kagak kesambet kan? Lu kagak kesurupan kan? Lu gak ketempelan siapapun kan? Ini Jaya yang gua kenal kan, dia bilang kayak gitu kan. Dan seketika Jaya ini ngambil sebuah batu cuy dan dilemparin. Mari lu, dia bilang gitu kan. Tapi karena lemparannya pelan cuy dan gak kena juga, ya udah gitu kan, gak kena nih. Dan karena memang kecapean juga, bodo amat dah. Dan disitu pun Jaya ini bilang lah ke Gus, gua gak kesambet, gua gak kenapa-napa. Gue capek aja sama tuh sosok, ngikut mulu, ngintil mulu. Sesekali mukanya cakep kayak gitu kan. Gus tuh kayak geleng-geleng kepala. Tumben lu berani. Lu emang sahabat gue terdebes dah. Bodo amat, ngomong mulu lu, dia bilang gitu kan. Singkat cerita, kuntilanak itu tetap ada di atas. Dan lagi-lagi Jaya ini cuman murung aja. Dan kelihatan lah Engkus ini punya rasa kasihan gitu kan. Mungkin lagi capek atau lagi banyak beban di rumahnya gitu kan. Udah yang sabar. Lagian juga kita nyasarkan berdua. Tenang aja, lu tahu gua lah, dia bilang. Gua gak akan ninggalin lu. Kita akan kemana-mana berdua. Ya intinya susah senang kita berdua lah, kata si Engkus ini. Dan Jaya ini kayak, iya bukan Jaya namanya kalau enggak diselingin sama sesuatu hal yang lucu. Jaya ini langsung ngelengos kan. Lu baik banget sih, perhatian banget sih. Sumpah, gua tuh kalau lagi begini nih, lagi ngelamun terus ada yang merhatiin, gua tuh bawaannya pengen nyium. Sumpah, untung lu cowok. Coba lu kalau cewek, udah gua perkosa lu di sini, kata si Jaya itu. Engkus ini kayak ngerenyetin dahi dong, kayak bilang, apaan sih lu? Dia bilang kayak gitu kan, kayak kesel aja tuh pernyataan dari si Jaya ini. Jaya itu sambil senyum-senyum doang. Lagian lu perkara gua ngelamun, lu ngapa tiba-tiba jadi kayak orang benar sih? Emang ngapa gua gak boleh ngelamun? Gua lagi ngelamun nih. Gimana caranya kita bisa keluar dari ini tempat gitu kan? Dan tapi gue juga gak mau jalan. Gue tuh lagi ngelamunin itu, bukan ngelamunin beban hidup. Beban hidup memang udah berat banget. Lu juga gak bakal bisa ngelewatin. Udah kagak usah ngomong sono. Dan gue pun seketika ingat, gimana kalau kita bikin perapian? Gak mungkin kan, kalau udah bikin perapian pasti ada asap. Dan kemungkinan itu bisa menimbulkan beberapa, ya mungkin kalau Ilham nyari pun itu akan tahu bahwa itu dari kita. Wah, ide bagus tuh. Akhirnya mereka langsung gercep, gak pikir lama, nyari daun-daunan yang kering, terus nyari ranting-ranting yang dekat. Dengan kondisi itu sosok Kunti masih tetap ada di atas cuy, bener-bener gak cabut dah. Dan terus ketawa dan ketawa. Tapi mereka berdua udah cuek banget tuh. Mereka akhirnya ngumpulin kayu ya kayu-kayu kering gitu kan. Dan mereka pun ngebakar tuh, kayak bikin sebuah asap gitu. Dan itu pun mereka bener-bener udah gak akan pergi kemana-mana. Dan si Engkus ini langsung nengok ke si Kunti ini. Dan Engkus kaget tuh bahwa si sosok kuntilanak ini ternyata udah gak ada. Dan dia laporan ke Jaya, Jay, fans lu udah kabur nih, udah cabut gitu kan. Wah yang bener lu, lihat lagi. Wah iya nih, udahlah, capean kali kita ya, kita nggak tanggepin gitu kan. Jangankan cewek atau lawan jenis gitu, kuntilanak juga kalau nggak direspon ya dia juga kesel cuy, tiba-tiba pergi. Ya makanya kalian juga jangan pernah sekali-sekali ngediamin orang cuy. Kalau udah kecapean nanti pergi sendiri gitu kan. Dan sampai akhirnya mereka udah bikin perapian dan
memantapkan lagi nih, kita memang akan stay di sini gitu kan. Si Ingkus itu nanya, ya udah pokoknya kita di sini aja, gue benar-benar capek lah. Lagian juga di sini tempat lumayan cukup enak kok. Dan lagian kita masih cukup ada bekal, dan jarak untuk sampai batas vegetasi pun kita nggak terlalu jauh. Ketika mereka lagi berdiskusi itu, seketika suara Kunti itu benar-benar kedengeran jelas banget. Mereka berdua langsung nengok ke arah sumber suara tersebut. Mereka dikagetkan dengan sosok kuntilanak yang gak jauh, mungkin jaraknya sekitaran 1 atau 2 meteran. Yang bikin terkejut mereka bukan dengan sosok kuntilanak itu, melainkan di belakang sosok kuntilanak itu ada sesosok lain, yang gak lain adalah sosok kakek-kakek yang ketemu dari puncak Slamet itu cuy. Sosok kakek ini benar-benar di luar nalar mereka. Bahkan perwujudannya jauh lebih menyeramkan daripada ketika ada di puncak. Tatapan mata dari si kakek ini benar-benar tajam banget, ngarah ke muka atau ke si Jaya sama si Ingkus ini. Seketika Jaya sama Ingkus cuman bisa diem matung, seolah badan mereka itu nggak bisa digerakin sama sekali. Tapi ketika mereka badannya itu benar-benar nggak bisa digerakin, sosok Kunti dan sosok si kakek ini perlahan itu mendekati mereka atau jalan ke arah mereka. Bahkan sosok kuntilanak itu udah depan-depanan dengan si Jaya dan Ingkus ini. Jaya dan Ingkus cuma diem matung sambil keringat dingin. Dan sampai akhirnya, oke cuy, cerita ini akan gua lanjut di part 2-nya. Dan ceritanya ini masih lumayan cukup panjang. Bahkan kedua tokoh yang ketemu di puncak itu belum sempat kita bahas, dan benar-benar masih epic banget. Dan masih ada sebuah kejadian yang lucu dari cerita ini juga. Dan mungkin ceritanya akan gua lanjut di part 2-nya. Sampai ketemu nanti lagi, dan gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.